Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas observasi konservasi sumber daya alam saya sendiri, yaitu dengan tema konservasi pembudidayaan ikan nila dan sumber daya air di lahan pertanian di bebas, tepatnya di kilometer 21. Nah, dengan saya sendiri yaitu Ami Aisyah Almi dengan NIM 17231003. Nah, dosen pengampu yaitu Bapak Arif Mutakin MPD. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Kita ketahui latar belakang dari konservasi sendiri, yaitu konservasi adalah pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam untuk tetap dijaga dan agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pelestarian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, latar belakang dari observasi saya sendiri yaitu yang pertama, pemanfaatan lahan di daerah bebas kilometer 21 untuk tempat pembudidayaan ikan nila dan tempat sebagai sumber daya air dijadikan sebagai lahan pertanian serta perkebunan. Lalu yang kedua yaitu dipilihnya pembudidayaan ikan nila dan persawahan. Nah, selanjutnya tujuan. Nah, kita ketahui tujuan dari konservasi sendiri, yaitu tujuannya untuk melestarikan dan mengolah sumber daya alam agar pemanfaatannya dapat dilestarikan secara bijaksana. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari observasi saya sendiri. Yang pertama tujuannya itu untuk dapat mengetahui manfaat lahan yang awalnya kosong, yaitu dapat dijadikan sebagai lahan yang sangat berguna, yaitu tempat pembudidayaan ikan nila dan sebagai tempat sumber daya air sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Lalu yang kedua yaitu untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan dengan keadaan lahan yang awalnya keadaan lahan yang sempit agar dapat dimanfaatkan untuk melestarikan ikan nila dan persawahan. Nah, yang ketiga yaitu untuk dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya yaitu metode. Nah, pada metode yang saya gunakan pada hasil observasi ini yaitu saya pertama kali metodenya secara kualitatif. Artinya di sini melakukan wawancara terlebih dahulu. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik lahan, pembudidaya ikan nila, serta tempat sumber daya air sebagai lahan pertanian dan perkebunan ini, saya melakukan pendataan. Dan setelah melakukan pendataan mengenai hasil wawancara, setelah itu saya melakukan penarikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pendataan yang telah saya lakukan. Nah, selanjutnya hasil. Pada observasi yang dilakukan dengan wawancara pemilik budidaya ikan nila dan lahan persawahan didapatkan hasilnya. Nah, hasilnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tempat budidaya ikan nila ini merupakan tanah kaum Siti Hajar dan dapat dimanfaatkan untuk melestarikan dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, itu untuk melestarikan pembudidayaan ikan nila dan tempat untuk sebagai pertanian dan perkebunan. Lalu selanjutnya pada hasil yang saya dapatkan yaitu awalnya pada tempat ini merupakan lahan kosong dan merupakan tempat semak belukar. Nah, yaitu tepatnya di daerah bypass kilometer 21. Nah, sehingga tempat ini dapat dilestarikan dan dijadikan tempat untuk persawahan dan pembudidayaan ikan dengan memperhatikan jenis tanah terlebih dahulu. Artinya pada tempat pembudidayaan ikan nila ini harus memperhatikan jenis tanah yang terlebih dahulu. Tidak semua jenis tanah dapat digunakan sebagai lahan tempat pembudidayaan ikan nila dan tempat sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Nah, di mana manfaat yang dilakukan dengan penggarapan pada tempat ini kan merupakan awalnya tempat semak belukar. Setelah itu dilakukan penggarapan. Nah, dapat dilakukan pembudidayaan ikan nila dengan memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan dapat menambah penghasilan dari pemilik usaha pembudidayaan ikan nila dan tempat pertanian serta perkebunan ini. Lalu selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil observasi ini yaitu manfaatkan lahan yang awalnya semak belukar menjadi tempat budidaya ikan nila dan lahan pertanian dan perkebunan merupakan upaya melestarikan sumber daya alam. Nah, di mana dari observasi yang dilakukan di daerah bebas kilometer 21 ini merupakan observasi dari konservasi sumber daya alam, di mana konservasi tersebut
termasuk pada konservasi air dan melestarikan tanaman padi serta sayuran, serta sebagai tempat pembudidayaan ikan nila. Nah, yang kedua yaitu dijadikan lahan untuk pembudidayaan ikan serta untuk lahan pertanian dan perkebunan dapat menjadi pemasukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, terdapat kendala yang dihadapi dari pembudidayaan ikan nila ini, yaitu pada pemilik pembudidaya ikan nila ini dia tidak mengetahui ilmu mengenai pembudidayaan ikan nila secara keseluruhan, artinya dia hanya mengetahui secara autodidak saja. Lalu dan pada pemilik lahan pembudidayaan ikan nila serta tempat sumber daya air sebagai lahan pertanian dan perkebunan ini, pemilik tersebut tolong memfokuskan kepada hasil pertaniannya saja, tidak pada ikan nila yang sendiri. Padahal jika pemilik budaya ikan nila ini juga memperhatikan pada hasil budaya ikan nila yang sendiri, penghasilan yang didapatkan akan cukup besar jika secara keseluruhan juga tidak terfokuskan kepada hasil persawahan dan perkebunannya saja. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dapat melihat dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di daerah Bypass kilometer 21, tempat pembudidayaan ikan nila dan tempat sumber daya air sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berikut videonya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Aisyah dari jurusan Pendidikan IPA. Nah, sekarang saya berada di daerah Bypass, yaitu tepatnya tempat penangkaran ikan nila. Dan di sini itu juga ada usaha sawah di bagian sana. Nanti kita akan mewawancarai pemilik atau pekerja di tempat ini. Baik teman-teman, ikutin saya ya. Dan juga dipisahkan ya Pak bagian ukurannya. Nah, kalau boleh tahu Pak, latar belakang Bapak mendirikan atau melestarikan usaha ikan nila ini sendiri kan kenapa Pak? Oke, kan di sini kan dulunya lahan nggak dipakai gitu, lahan terbuang. Iya. Jadi dimanfaatkan Ya, gitu ya? nggak dimanfaatkan sama orangnya. Jadi termasuk juga sawah. Sawah juga baru digarap. Dulu banyak seperti tumbuhan-tumbuhan di sana. Jadi sehingga kita potong dan lalu kita aliri. Ini kan beda-beda kan Pak? Ini sudah berapa lama di sana Pak? Oh, ini udah 1 bulan. Ya, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang di sana? Baru 1 minggu. Oke, teman-teman coba lihat di sana perbedaannya bagian di sini di sana itu ada beda ukuran